Meletakkan agama gitu ya sebagai dasar negara itu juga tidak tepat karena bangsa kita ini kan tidak dibangun berdasarkan atas ya. Jangan mencabik-cabik tenun kebangsaan kita hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Kan kita ini kerap kali sering dikritik banyak orang, para politisi itu. Banyak politisi tapi belum tentu menjadi negarawan. Ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus melepaskan identitas yang melekat pada diri kita. Identitas agama, identitas suku, identitas ras, karena kita adalah sebagai warga negara. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman netizen nih. Bulan Ramadan katanya sih kita harus berbicara hal-hal yang baik-baik. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa pada saat di bulan Ramadan ini kalau ngomongin politik, baiknya jangan politik yang membuat kacau balau begitu. Politiknya adalah politik yang politik kebangsaan, politik yang menyatukan. Nah, soal hal ini saya punya bintang tamu yang akan ngobrolin soal hal ini. Saya sapa dulu, yaitu Kang Aceh Hasan Sadzili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bandung, Jawa Barat, Kumaha Damang. Cocok gak sih, Kang? Saya pakai bahasa Sunda. Saya cocok orang lah. Cocok ya. Orang NTT. Orang NTT ya. Cocok. Ini ketua Golkar dari wilayah Jawa Barat ya, Kang. Sekaligus di Komisi 8. DPR. Komisi 8 itu adalah komisi membidangi apa, teman-teman? Tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, tolong tulis di kolom komentar. Nih di bidang membidangi agama ya, Kang? Agama, sosial, perempuan, dan penanggulangan bencana. Nah, ini cocok nih. Jadi cocok banget untuk kita undang ngobrol soal bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan ini yang kita kaitkan dengan politik di Obras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Nene Ama. Kang Aceh gimana, sehat, Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Ini kesibukannya apa nih, Kang? Bulan suci Ramadan ini? Ya, bulan suci Ramadan justru aktivitas semakin tinggi ya. Oh gitu. Karena kami sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk terus-menerus hadir di tengah masyarakat ya, kita melaksanakan safari Ramadan gitu ya, mengunjungi pesantren-pesantren, mengunjungi madrasah, terus bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan tentu acara keagamaan lainnya. Oke. Jadi ya ini menarik gitu ya, karena tradisi buka puasa bersama juga pasca pandemi justru semakin membuka ya, sekarang dibuka, walaupun Presiden kemarin menyampaikan bahwa untuk kalangan para pejabat nggak boleh buka puasa bareng. Tapi kan tidak berlaku untuk masyarakat. Iya, betul. Nah, walaupun memang kritikan juga banyak juga disampaikan melalui saya gitu. Gimana sih Pak Aceh? Nah, itu dulu dong bahas. Kang Aceh setuju nggak di Komisi 8 pejabat nggak boleh buka puasa bareng? Padahal kan kalau kita lihat semua itu bisa dilihat dari sisi positif, sisi negatif. Sisi positifnya kan pejabat ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan atau apa begitu. Ya, kalau menurut saya harus dipahami dari arahan dari Presiden itu sebagai bagian dari kita kan tahu biasanya kan buka puasa bersama kita malah sibuk untuk menghadiri buka puasa di kalangan para pejabat gitu. Iya. Ya kan, sehingga lupa kepada rakyatnya. Ada ya kayak gitu ya, Kang? Nah, tentu karena kan setiap kementerian ini bikin bukber, kementerian ini bikin bukber, kemudian lembaga ini bikin bukber, sehingga 1 bulan penuh kita sibuk dengan bukber di rumah-rumah pejabat. Nah, tapi poin saya ya, justru yang harus lebih ditingkatkan adalah bagaimana kita menyapa rakyat ya, melalui buka puasa bersama rakyat. Nah, kalau itu ya menurut saya seharusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Kalau berarti itu, kalau rakyat yang melaksanakan itu, masyarakat yang melaksanakan itu, ya menurut saya ya harusnya memang itu bagian dari menjaga silaturahmi gitu loh. Nggak sekalian bagian dari kampanye, Kang? Yaitu efeknya. Efeknya ya. Karena kan tanpa dipungkiri bulan suci Ramadan ketika ngomongin silaturahmi, ngomongin soal buka puasa bareng, sahur on the road, berbagai kegiatan di nuansa bulan Ramadan ini, kalau seandainya politisi yang hadir, kayaknya agak sulit ya, Kang, untuk tidak dilekatkan dengan ada modus-modus politik nih. Ya buat saya itu enggak apa-apa orang bisa menilai begitu. Tapi yang jelas bahwa
kan tergantung dari niat kita. Kan kalau Oke, tujuan setuju. kita misalnya untuk menyapa rakyat, ya berbagi dengan masyarakat, tentu itu hal yang positif dong, ya kan? Bahwa kemudian dari tindakan kita memiliki efek elektoral itu soal yang lain. Tapi yang terpenting buat kita sekarang ini adalah memastikan ya tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita tujuannya adalah ya untuk memberi perhatian kepada masyarakat, menyapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat melalui media buka puasa bersama, kenapa tidak gitu loh. Nah, jadi dalam kaitan kembali lagi kepada soal arahan presiden tersebut, menurut saya memang harus dipahami kalau semua lembaga negara, para pejabat bikin buka puasa di rumahnya masing-masing, waduh, kita sibuk menghadiri acara Iya, di sibuk menghadiri acara di para tempat pejabat itu para ya. pejabat itu. Nah, justru yang harus didorong oleh kita adalah bagaimana para pejabat juga gitu ya hadir di tengah masyarakat gitu Iya. loh. Dengan cara ya mereka berbaur dengan masyarakat menyelesaikan masalah. Saya kira kalau dengan masyarakat nggak ada masalah Iya, ya. jadi harus ditelaah lebih dalam ya apa yang Tentu. menjadi instruksi dari Presiden Betul, Joko Widodo betul, itu ya, bahwa betul. nggak boleh buka puasa gitu, boleh-boleh aja, tapi Boleh-boleh ya aja. buka puasanya harus yang gimana dulu, Ya, ada faedahnya tentu. enggak gitu Betul. kan. Karena selama ini kan tradisi buka puasa di kalangan pejabat itu ya yang hadir ya pejabat-pejabat Iya, juga. pejabat-pejabat juga. Iya kan? Itu menurut saya sama saja dengan menggarami air di laut gitu loh. Ya buat apa? Ya buat apa itu? Boleh lah, jangan kalau misalnya mau ketemu ya ketemu aja di dalam forum-forum formal antar para pejabat. Tetapi kalau misalnya para pejabatnya buka di tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat, ya harusnya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya, gitu. Dan menurut Kang Aceh sendiri berarti memang harusnya di bulan suci Ramadan ini digunakan oleh politisi-politisi adalah biar bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Tentu, gitu. ini momentum yang Momentum baik yang ya, baik, untuk bisa mendekatkan masyarakat kepada pejabat kepada masyarakatnya. Tapi kalau Termasuk kita di antar politisi. berbicara soal ini kan sudah mulai 2024, Ya. tentu akan sangat lekat nih ke apa-apa pasti dikaitkan gitu. Mungkin Kang Aceh sendiri akan merasakan gitu ketika turun ke lapangan atau pada bulan suci Ramadan ini, wah ini udah mulai kampanye nih, wah ini udah mulai. Ya, ini saya nih. kira itu gini, seorang politisi setelah dia menisbatkan dirinya sebagai politisi, maka tidak bisa dipisahkan upaya dia untuk menggait simpati rakyat. Karena prinsipnya seorang politisi itu kan adalah bagaimana meraih simpati masyarakat. Nah, karena mereka adalah pemilih dia, Iya. pendukung dia. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya di tahun 2023. Jadi once ketika dia sudah menjadi politisi, maka memang sudah seharusnya dia harus memposisikan diri apa yang dilakukannya dan apa yang langkah apapun yang dia lakukan pasti memiliki efek gitu. Efek politik itu. Efek politiknya, efek elektoralnya gitu. Jadi makanya menurut saya memang seorang politisi harus hati-hati. Jangan sampai dinilai bahwa efek silaturahmi yang sudah diniatkan menjadi sebuah hal yang baik jadi presiden buruk ya, bumerang. Ya, bumerang. Karena itu ya termasuk misalnya pernyataannya, sikapnya dan lain-lain. Nah, ya seorang politisi ya menurut saya ya harus mampu menjaga sikap, harus mampu menjaga kata-kata gitu ya, karena bagaimanapun rakyat akan menilai gitu loh. Nah, tapi kalau seorang politisi mau rajin momen apapun, bukan hanya Ramadan, ya bersentuhan dengan masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan yang memang membuat masyarakat menjadi simpati, ya saya kira itu tujuan utama seorang politisi, saya kira. Berarti Kang Aceh sendiri kesepakat ya apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam ya, Mahfud MD, ketika ada ceramah, ketika itu ada nuansa politik, itu tidak masalah begitu. Yang penting politiknya politik Betul, berkebangsaan. dan itu menurut saya bukan hanya bulan puasa. Ya, karena gini ya, harus kita letakkan ya konteks relasi agama dengan negara di Indonesia ini ya harus dalam kerangka kebangsaan. Ya, kenapa kita harus meletakkan itu dalam kerangka kebangsaan? Karena negara kita ini adalah negara, kalau dalam bahasa Pak Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf, Darul Mitsaq.
negara yang lahir karena kesepakatan para pendiri-pendiri bangsa yang tidak hanya Islam saja, tetapi juga ada yang berasal dari Indonesia Timur yang kebetulan beragama non-Muslim gitu. Mereka menyepakati bahwa kita ini adalah negara bangsa. Iya. Nah, karena itu relasi agama ya tidak boleh menonjol lebih di depan, karena kita sudah menyepakati bahwa ya agama itu merupakan nilai yang menjadi sumber bagi kebangsaan kita, gitu loh. Nah, kalau kita lihat ya, Mas Yaser, ya, kalau dalam praktek hubungan antara agama dan negara kan ada 3 dalam praktek di beberapa negara. Pertama, bagaimana menempatkan agama sebagai sumber utama, sebagai dasar negara. Itulah yang disebut dengan negara teokrasi. Kita tidak memilih ini. Tidak, iya betul. Ya kan? Kita tidak memilih ini. Tapi beberapa negara mempraktekkan itu. Yang kedua adalah negara sekuler. Bagaimana agama dipisahkan sepenuhnya dengan negara. Tidak boleh ada nilai-nilai agama menjadi nilai resmi gitu dalam kehidupan negara. Dan itu saya kira terlihat pada negara-negara yang selama ini memilih misalnya seperti Perancis gitu ya, Amerika, jelas sekali mereka. Nah, ada negara seperti kita, yaitu menempatkan agama juga penting di dalam kehidupan negara kita, dan karena itu maka agama menjadi sumber bagi nilai-nilai kebangsaan kita. Gitu. Nah, Pancasila saya kira salah satu sila utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tidak bisa dipisahkan di Indonesia. Kenapa? Karena kultur Indonesia itu kuat sekali nilai-nilai keagamannya. Bukan hanya Islam. Di Indonesia Timur saya kira Bang Yaser juga tahu ya, walaupun di sana juga majemuk, tapi kultur baik Katoliknya maupun Protestannya juga kuat dalam masyarakatnya. Di Jawa saya kira kita sudah sangat mengenal bagaimana Islam, bisa kita saksikan Ramadan itu ya. Ramadan suasananya kan lain, dan bahkan dibandingkan negara Arab Saudi atau negara Timur Tengah sekalipun menyambut Ramadan jauh lebih meriah di Indonesia. Betul itu. Ya. Termasuk nanti Idul Fitri. Idul Fitri di Indonesia jauh lebih meriah dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah. Kalau di negara Timur Tengah itu mereka menyambut lebih meriahnya adalah pada saat Idul Adha malah. Kalau di kita Idul Fitri, dan itu dipakai untuk misalnya mudik lah, ketemu silaturahmi dengan saudara dan lain sebagainya. Jadi memang tidak bisa kultur keagamaan yang begitu kuat menjadi budaya bangsa kita ini gitu ya dihilangkan, lalu kemudian dalam konteks negara pun kita nggak bisa juga dihilangkan. Karena itu agama selalu menjadi sumber bagi kehidupan kebangsaan kita. Tetapi meletakkan agama gitu ya sebagai dasar negara itu juga tidak tepat, karena bangsa kita ini kan tidak dibangun berdasarkan atas kesepahaman satu agama saja. Nah, ini yang banyak yang memang harus betul-betul kita sebagai netizen nih, teman-teman netizen ini harus benar-benar paham gitu, jangan sampai salah kaprah atau malah salah ucap akhirnya berkesimpulan yang berbeda begitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini nanti hal-hal yang disampaikan malah dicampur adukan begitu. Betul. Nah, itulah misalnya saya ingin menegaskan kembali soal politik identitas yang selama ini selalu menjadi perdebatan, terutama di kalangan elit. Kenapa kita harus lebih mengedepankan politik kebangsaan daripada politik identitas? Nah, itu tadi yang sebenarnya mau saya tanya begitu. Kenapa kita harus mengedepankan kebangsaan, nilai kebangsaan kita, gitu, daripada kita bicara soal politik identitas? Seharusnya ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus melepaskan identitas yang melekat pada diri kita. Identitas agama, identitas suku, identitas ras, karena kita adalah sebagai warga negara. Karena itu yang harus dibicarakan oleh kita adalah bagaimana perbaikan bagi bangsa. Nah, perbaikan dari bangsa itu adalah tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan itu
harusnya tidak hanya berlaku kepada identitas agama tertentu, tetapi harusnya ini berlaku untuk semua warga negara. Tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, tidak melihat rasnya, tidak melihat daerahnya. Ya. Karena saya ingat betul ya, guru saya di pesantren dulu, Mas Yasir, mengajarkan saya, Anda kalau berpolitik harus memegang prinsip tasarruful imam anir ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya itu harus berbasiskan pada nilai-nilai kemaslahatan. Ya, harus nilai-nilai kebaikan. Bukan karena misalnya orang membantu rakyat, katakanlah begitu, dilihat dulu agamanya apa sih dia? Bukan. Ya. Tapi memang dia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemaslahatan itu. Itu idealnya ya kalau kita berbicara soal politik kebangsaan. Itu idealnya seperti itu. Tapi kenapa dalam realitanya itu masih ada aja tuh politik identitas yang dimanfaatkan gitu. Nah, apakah itu menjadi sebuah cara, wah kayaknya lebih efektif nih untuk mendapatkan menjaring. Nah, itulah yang sangat saya suara, Jadi, menjaring apa atau saya gimana, ingin Kang? menegaskan Bang Yasir ya, jangan kita mengorbankan sesuatu yang madaratnya lebih besar hanya untuk mendapatkan manfaat yang kecil, gitu. Tapi kayaknya nggak semua politisi akan paham itu deh, Kang. Ya, Nggak sih? ya saya ingin kita tidak begitu, gitu ya. Apa sih tujuan kita berpolitik? Kan bukan semata-mata soal pribadi. Betul. Ya, tapi kita harus berpikir nawaitunya adalah bagaimana kita membangun kemaslahatan itu. Nah, karena itu itulah kan kita ini kerap kali sering dikritik banyak orang, para politisi itu. Banyak politisi tapi belum tentu menjadi negarawan. Nah, itu makanya nih. Nah, itu akhirnya jadi menarik. Makanya tidak heran nih kalau teman-teman netizen akhirnya mereka sedikit skeptis begitu dengan politisi-politisi yang memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi ajang mereka untuk menjaring suara begitu. Betul. Ajang Jadi, mereka untuk ya, kalau orang menaikkan pamor. Ya, gitu. kalau mau menjaring suara, saya kira itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja nih teman-teman netizen. Nah, Jadi hanya saja yang paling asalkan, penting adalah dia menggunakan cara-cara yang benar. Oke. Maksud saya apa? Jangan mempolitisasi terhadap misalnya isu-isu agama. Ya, dengan cara misalnya bahwa agama dijadikan sebagai simbol identitas untuk meraih suara, ya, mengkapitalisasi isu agama untuk menjatuhkan orang lain, ya, dengan cara bagaimana dia menjadikan agama sebagai kita kan sebagai contohnya kayak gini kali ya Kang ya, kayak jangan pilih si A karena si A itu gini, mending pilih si B gini. Saya kira itu salah satu contoh yang paling ekstrim ya, untuk bisa melihat bahwa kan seharusnya itu yang saya bilang tadi, dasar berpolitik itu adalah manutun bil maslahah, melihat apa yang telah ditunjukkan oleh siapapun politisinya bahwa dia memiliki kemampuan menciptakan kesejahteraan, menciptakan kemaslahatan, tanpa harus kita lihat identitasnya apa. Kalau dasarnya seperti itu, maka kan agak sulit kita untuk bisa memastikan, misalnya Bang Yasir, orang NTT, bisa menjadi tokoh politik yang terkemuka. Aminin nggak sih? Ah, gitu. Karena kan orang melihat, gimana? Dia kan orang NTT. Nah, kita harus hindari gitu. Oke. Cara berpikir politik identitas contohnya seperti begitu. Gitu. Termasuk juga soal agama. Seperti yang saya katakan tadi, once ketika kita sudah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, maka pada saat itulah kita memiliki hak yang sama. Ya, tidak ada privilege tertentu yang diberikan kepada salah satu agama di Indonesia sehingga agama lain juga harus tersingkirkan, termarginalisasikan. Kenapa Kang Aceh? Kenapa akhirnya banyak politisi yang masih memilih cara untuk menggunakan politik identitas dalam meraih pamor, dalam menjaring suara?
Ya. Padahal kan kalau dari ideal dari teorinya itu ada hal yang salah begitu. Ya, gini, tentu para politisi pun juga bukan orang yang tidak memiliki dasar juga, karena bisa jadi gitu ya, mereka menggunakan isu itu karena melihat bahwa market, katakanlah gitu, masyarakat itu sangat mudah jika emosi keagamannya yang dibangun. Walaupun saya sebagai politisi tentu terus terang saja, saya juga tidak melihat itu. Oh gitu ya, Kak. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya berapa, ya punten ya, bukan saya menihilkan partai politik yang berbasis keagamaan. Kita lihat partai-partai yang berbasis keagamaan kan tidak, sampai hingga saat ini tidak mampu memikat rakyat sehingga dia unggul. Coba iya juga sih ya. Coba kita lihat misalnya. Benar. Itu berarti memang secara tidak langsung bahwa pemanfaatan politik identitas itu tidak. Ya sebetulnya tidak tepat juga. Betul. Karena saya berkeyakinan bahwa rakyat melihat politik kita yang harus dikedepankan ya soal program, soal kesejahteraan, tawaran kesejahteraan apa yang diberikan kepada rakyat gitu. Iya. Bukan semata-mata soal identitas. Jadi karena itu ya kita harus hindari menurut saya ya. Jangan mencabik-cabik tenun kebangsaan kita hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Iya. Berarti sebenarnya nggak masalah ya ketika kita teman-teman netizen nih datang ke sebuah acara buka puasa terus ada ustadznya. Kalau itu sih tidak ada masalah. Yang itu ngomongin soal politik itu kita menyikapinya seperti apa nih? Kalau menurut saya kalau ya itu kan sesuatu yang harusnya kita pahami sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai orang Islam datang ke acara pengajian itu kan biasa ya, dan itu kan sudah menjadi budaya di kita. Tapi jangan juga bahwa itu dipahami sebagai politik identitas. Kalau itu kan bagian dari ekspresi keagamaan yang sudah menjadi bagian dari budaya agama kita atau masyarakat kita, dan tidak juga kita harus pahami bahwa itu harus dihilangkan gitu ya. Gitu. Karena justru menurut saya ya kegiatan-kegiatan sosial seperti itu bisa mendorong ya satu kesadaran akan politik. Itu yang dikenal dengan membangun civil society, membangun civic engagement dalam masyarakat ya, keterikatan sosial secara politik melalui pengajian, melalui organisasi, dalam rangka apa? Dalam rangka mereka bisa membicarakan masalah-masalah publik. Makanya saya kerap kali sering bertanya kepada pihak-pihak yang buat apa misalnya kita menyelenggarakan pengajian gitu ya. Pengajian itu bagus. Ya, karena disitulah ibu-ibu ya membangun satu silaturahmi. Betul. Ya. Dan tinggal kita jadikan instrumen pengajian tersebut untuk hal-hal yang positif. Berarti nggak perlu skeptis dulu ya? Saya kira kita nggak perlu skeptis lah terhadap ya biasanya kan kalau nih anak-anak muda nih biasanya kayak ada undangan ke sini, oh jangan nanti ntar di situ di ceramahnya isinya politik tuh. Nah bagaimana nih Kang Aceh mengedukasi orang-orang yang udah langsung mikir kayak gitu tuh Kang? Kan banyak kayak gitu ya. Iya, saya ingin juga menegaskan ya Bang Yasir. Kita ini kadang-kadang ya karena memang politik yang dilihat oleh anak-anak muda ini politik yang dalam tanda kutip negatif ya. Soal sikut-sikutan, gontok-gontokan ya, perebutan kekuasaan. Padahal harus diketahui bahwa di negara kita tidak ada proses kebijakan yang tidak melalui proses politik. Iya, betul. Tuh teman-teman netizen. Iya kan? Nggak bisa kita hidup tanpa politik. Nggak bisa kita hidup tanpa politik. Harus disadari. Iya. Misalnya yang paling sederhana aja lah, kebijakan tentang dunia digital misalnya. Kalau di komisinya Kang Aceh soal haji. Misalnya soal haji, penentuan biaya haji, penentuan tentang layanan haji, ya itu melalui proses keputusan politik. Kalau misalnya kami di Komisi 8 tidak mendorong kepada Kementerian Agama supaya terjadi penurunan biaya haji,
Ya tidak mungkin. Nah, ini sekali lagi nih Gitu. Kang, ini mumpung ngomongin haji nih. Jadi kalau kata teman-teman netizen ini kepoin, itu biaya haji tuh tinggi banget loh. Ya. Tapi kalau seandainya nggak dibahas di DPR, nggak akan Nggak. ketok palu angka Betul. sekarang kan? Jadi saya ambil contoh yang paling sederhana, ini baru kita sahkan adalah soal biaya haji. Kan pemerintah mengajukan biaya haji 98,8 juta. Tuh 98 juta, hampir 100 juta. Hampir 100 juta, ya kan? Dari 98,8 juta tersebut, pemerintah memformulasikan dibayar oleh para jamaah 69 juta, sisanya diambil dari nilai manfaat. Nah, kami di DPR keberatan dong. Kenapa? Karena tahun lalu saja hanya 39 juta, kok sekarang naik menjadi Hampir 2 kali lipat. hampir 2 kali Dua kali lipat lebih. Iya, Dua 2 kali kali lipat, lipat lebih. betul. Dari 39 menjadi 69. Itu kan besar. Padahal tentu ya masyarakat kita belum pulih dari kondisi ekonomi, ya. Dan salah satu alasan pemerintah menaikkan karena untuk menjaga sustainabilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat. Kami berpikir ya kalau berkeadilan ya seharusnya juga kita berpikir toh kita telisik dari nilai manfaat kita, ada uang sesungguhnya dari nilai manfaat itu yang bisa dialokasikan untuk mengurangi beban jamaah. Makanya dengan keputusan politik kita bisa ambil satu keputusan, alhamdulillah kemarin tidak sampai 50 juta per jamaah, kita bisa turunkan menjadi 48,9 juta. Tuh. Jadi itu adalah keputusan politik. Keputusan politik, guys. Gitu loh. Jadi jangan melulu langsung skeptis dengan politik, apalagi nih kalau udah ngomong-ngomongin Ramadan. Iya. Ya pokoknya di bulan suci Ramadan nih pengennya sesuatu yang berkah begitu, Iya. jangan mau ada hal-hal yang politik. Padahal enggak juga ya kan ya. Enggak juga. Kalau bulan Ramadan ini apapun bisa jadi nilai ibadah. Ya. Nah, pokoknya prinsipnya itu ya. Prinsipnya Apapun bisa jadi nilai ibadah, guys. Di bulan Ramadan ini bisa menjadi nilai ibadah. Dan siapapun boleh melakukan ibadah. Dan siapapun boleh melakukan Termasuk politisi. Termasuk politisi. Kalau politisi mau berbagi justru bagus dia. Betul. Nah, persoalannya apakah dia itu ikhlas atau tidak, dikembalikan kepada masing-masing. Kan kita tidak bisa mengukur orang dengan cara pandang kita. Betul. Ya kan? Karena itu menurut saya memang harus dikembalikan kepada niat kita masing-masing gitu loh. Kan dalam sebuah hadis atau mungkin saya tidak tahu apakah ini pepatah ya. Kan tidurnya orang yang orang berpuasa itu ibadah. Ya kan? Ya naumus shaim ibadatun katanya. Nah, apalagi kalau misalnya kita hadir di pengajian, hadir berbagi dengan masyarakat dan mungkin nilai ibadahnya bisa berlipat-lipat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini jadi sekali lagi nih teman-teman netizen jangan terlalu skeptis dengan politik, apalagi politisi yang sedang melakukan kegiatan ibadah ataupun kegiatan sosial di dalam selama bulan suci Ramadan ini. Karena semuanya itu semua orang punya hak untuk melakukan ibadah, semua orang punya hak untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, termasuk politisi ya. Gitu. Terakhir dong, Kang Aceh, ini udah diingetin waktunya. Karena ini konsep operasi jangan lama-lama, Kang, cuma 30 menit maksimal 30 menit begitu. Ya, siap. Jadi padahal masih banyak nih isu-isu yang bisa kita bahas dengan Kang Aceh. Terakhir Kang Aceh, di bulan suci Ramadan ini jika kita kaitkan dengan politik, kebangsaan, apa yang disampaikan buat teman-teman netizen nih, anak-anak muda nih, biar mereka nggak skeptis banget nih sama politik. Saya kira politik itu pada hakikatnya adalah jalan menuju kebajikan. Ya. Karena tujuan politik itu sesungguhnya adalah bagaimana membuat kebijakan ya yang bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Nah, karena itu kita tidak bisa menjauhi politik karena setiap apapun yang ada di masyarakat kita, apalagi menyangkut dengan kepentingan publik, itu pasti diputuskan secara politik. Karena itu nggak boleh jauhin di politik gitu. Nah, negara kita ini ya banyak masyarakatnya yang skeptis terhadap politik. Dan saya berharap skeptisisme dalam politik itu harus dihilangkan. Dan kita jadikan politik ya sebagai ajang kita untuk berbuat lebih banyak agar kita lebih bisa bermanfaat
untuk banyak orang. Amin. Semoga gak skeptis lagi ya sama Ya. politik. Makanya nih Kang Aceh kita undang di Obras biar memberikan edukasi buat teman-teman netizen terutama anak muda. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ayo kita sama-sama melakukan ibadah yang makin meningkatkan pahala. Amin. Amin. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman pada diri kita dan orang-orang Ya. di sekitar kita Ya. bahwa kita tidak bisa lepas dari politik. Bagaimana politik itu kita arahkan ke hal yang baik begitu. Ya. Terima kasih Kang Aceh Sama-sama. telah hadir di sini di Sama-sama. Obras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Itu tadi obrolan saya dengan Kang Aceh terkait dengan bagaimana kita memaknai berbagai kegiatan di bulan suci Ramadan jika kita kaitkan dengan politik. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman netizen. Semakin teredukasi soal pengetahuannya, wawasannya soal politik dan intinya jangan sampai golput di 2024. Betul. Itu ya Kang ya? Jawa Siap. Barat ya Kang ya? Betul. Oke. Begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman netizen. Thank you Kang. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Kang.